Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan pertolongan-Mu, kami dapat lalui semuanya. Kami dapat mengerjakan segala tugas aktivitas kami di hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam ketaatan sampai Tuhan menjemput kita dalam kemuliaan. Dunia di mana kita tinggal saat ini mempunyai karakteristik sifatnya yang dapat memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh oleh dunia ini, lalu menjadi ikut-ikutan dengan cara hidup duniawi yang mendukakan hati Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan dan menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan memuliakan namanya. Dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 bahwa Lot diselamatkan Tuhan dari tengah-tengah lingkungan orang-orang yang hidupnya tidak mengenal hukum dan hanya berdasarkan kepada hawa nafsu dosa semata-mata. Perhatikan di sini saudara bahwa kisah Lot merupakan gambaran tentang situasi akhir zaman. Situasi dunia akan semakin diwarnai dengan degradasi moral dan semakin banyak orang yang berbuat jahat. Selain berhati-hati menjaga diri sendiri, kita juga harus menjaga anak-anak kita dan keluarga kita. Berdoalah selalu dan teruslah berjaga-jaga. Berbahagialah mereka yang menjaga imannya dan sikapnya tetap kudus dan berkenan, karena mereka akan diselamatkan Tuhan. Tertulis di sini saudara bahwa Lot terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang memberontak terhadap firman Tuhan. Penderitaan ini menunjukkan kepada suatu keadaan hati yang berduka karena dosa yang terjadi di sekelilingnya. Inilah saudara salah satu hal yang menjadi ciri kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, yaitu hati kita berduka karena dosa dan kejahatan yang begitu terang-terangan terjadi di sekitar lingkungan kita. Hati kita akan bersedih karena orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Kalau kita senang melihat dosa merajalela, kita kompromi dan bahkan senang hidup dalam dosa, berarti kita sudah larut dan menjadi sama dengan dunia ini. Tapi kita tidak demikian saudara. Dosa dunia membuat kita berduka. Namun demikian saudara bukan berarti bahwa kita menjalani hidup dalam kemurungan, kesedihan dan ketidakbahagiaan. Tidak saudara, kita tetap bersukacita. Karena Tuhan selalu menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Hati kita penuh dengan damai sejahtera dan kegembiraan karena Tuhan. Mari saudara yang terkasih, di tengah situasi akhir zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan cara hidup dunia ini yang menjauhi Tuhan. Tapi mari tetap ikuti Tuhan dengan setia. Jadilah berbeda, berkomitmenlah untuk hidup benar dan kudus sampai Maranatha, di mana Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kepada kekekalan bersamanya di dalam sorga dan sampai selama-lamanya. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita dan membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengandung janji keselamatan bagi kami. Dunia di mana kami hidup saat ini
penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan itu semua membuat hati kami berduka. Namun Engkau ya Tuhan, yang tetap menjadi sukacita bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap hidup setia, kudus, berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan menyelamatkan kami. Langit dan bumi yang sekarang ini akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap, dan Engkau menyelamatkan kami, orang-orang yang senantiasa percaya, setia, dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu hidup benar, seturut dengan kehendak-Mu. Tidak menjadi sama dengan dunia ini, tapi berbeda, yaitu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lindungi kami semua di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan mereka. Alirkan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu dalam tubuh mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Penuhi hati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.